Oke, berikut pembahasan soal seleksi kompetisi matematika. Yang pertama, hasil dari min 2 plus 10 tambah min 40 kali 2 plus 5 min 6 adalah. Jadi kalau ada soal seperti ini, itu yang kita dahulukan adalah yang perkalian. Jadi setelah ada min 2 tambah 10, itu kita bisa kita jumlahkan dulu 8. Nah, kemudian yang kita dahulukan adalah min 4 kali 2, itu adalah nilainya minus 8. Lalu plus 5 dikurangi 6 adalah min 1. Nah, sehingga 8 kali 8 adalah 0, min 1 nilainya. 0 dikurangi 1, min 1. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, di situ ada 7/8 ditambah 1/2 dibagi dengan 7/8 min 1/2. Nah, kalau ada soal seperti itu, maka yang pertama adalah kita samakan menyebutnya dulu, yaitu kita buat per 8. Nah, di situ 7-nya tetap karena penyebutnya tetap 8. Kemudian yang 1/2, 2 dikali 4 menjadi 8, sehingga yang atas kita kali 4. Jadi 7 plus 4. Kemudian yang bawahnya juga sama-sama per 8, angkanya pun sama, cuman bedanya adalah dikurangi. Sehingga hasilnya adalah 7 ditambah 4 nilainya adalah 11/8, lalu dibagi dengan 7 dikurangi 4 adalah 3, dibagi dengan 3/8. Nah, selanjutnya pembagian kita buat menjadi perkalian dengan cara dibalik. Nah, sehingga hasilnya adalah 11/3 11/8 dikali dengan 8/3. Nah, ini ada 8-nya atas bawah sama, maka itu bisa kita coret sehingga menghasilkan 11/3. Nah, atau karena lebih besar yang atas, kita buat pecahan campuran, yaitu 11/3 adalah 3, sisanya adalah 2/3. Oke, lanjut di soal yang ketiga, yaitu di situ ada bangun yang ditanyakan adalah keliling bangun tersebut. Nah, kalau kita lihat bangun tersebut itu ada beberapa yang panjangnya yang memiliki panjang sama. Yang pertama adalah yang bagian 1 cm, itu ada tandanya, itu artinya adalah setiap sisi yang dikasih tanda itu adalah panjangnya sama, sehingga yang kita lihat satunya itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga kelilingnya adalah 8 dikali 1 ditambah, kita lihat lagi nih yang sama adalah angka 1,5-nya. Nah, di situ ada 2. Nah, sehingga kita tuliskan plus 2 kali 1,5. Nah, ada lagi nggak yang belum kehitung, yaitu yang agak panjang itu, yang panjangnya adalah 4 cm. Nah, di situ kalau lihat di situ ada 2, sehingga ini kita tambahkan 2 kali 4. Oke, sekarang kita selesaikan. Sama dengan 8 kali 1 adalah 8, plus 2 kali 1,5 adalah 3, plus 2 kali 4 adalah 8. Nah, sehingga hasilnya 8 tambah 3 adalah 11, 11 tambah 8 adalah 19. Oke, itu adalah keliling dari bangun tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4, disitu dari suatu tes pilihan ganda ada 40 soal. Nah, siswa yang menjawab benar itu akan dinilai plus 4, salah minus 2, dan kosong 0. Temukan nilainya jika siswa menjawab 35 benar dan 3 salah. Nah, kalau kita lihat 35 ditambah 3 itu berarti totalnya 38, sedangkan banyak soalnya 40, sehingga yang kosong ada sebanyak berapa? 40 kali 38, yaitu adalah 2. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan dengan bobot per nilainya. Nah, jadi di sini untuk yang benar kita kali 4, salah kita kali minus 2, dan kosong kita kalikan dengan 0.
kita hitung. Sama dengan, untuk yang benarnya 35 kita kali 4 sama dengan 70 tambah 70 adalah 140. Kemudian 3 dikali minus 2 adalah minus 6. Nah 2 dikali 0 adalah 0. Sehingga ini kalau kita jumlahkan 140 tambah minus 6 sama 140 dikali 6 itu adalah 134. Oke, itu untuk soal yang nomor 4. Nah sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu adalah seorang pekerja mengemas 1000 potong kue ke dalam kardus. Nah banyak kardus yang diperlukan sebanyak 50. Nah pada lain waktu ternyata pekerja itu harus mengemas 800 potong kue, sehingga banyaknya kardus yang disediakan adalah, nah kalau kita lihat ini dia masuk materi perbandingan senilai, artinya semakin banyak potong kuenya maka banyak kardus yang dibutuhkan juga semakin banyak, sehingga kalau perbandingan senilai bisa kita tuliskan 1000 panah 50, terus kemudian yang bawah adalah 800 dengan X, artinya X adalah banyak kardus yang diperlukan. Kenapa kita pakai perbandingan senilai? Karena semakin banyak, saya ulangi lagi, semakin banyak potongan kuenya maka kardus yang diperlukan pun juga semakin banyak, sehingga kayak selaras, sehingga itu adalah perbandingan senilai, beda dengan perbandingan berbalik nilai. Sehingga karena dia adalah perbandingan senilai, kita tinggal bandingkan aja. Jadi 1000 per 800 sama dengan 50 per X. Nah kita sederhanakan dulu dengan cara kita bagi 100, nolnya kita hilangkan 2, sehingga menjadi 10 per 8 sama dengan, atau bisa langsung dikalikan ya, 10X sama dengan 8 kali 50 adalah 400, sehingga X nya adalah 400 dibagi 10, yaitu nilainya adalah 4000 dibagi 10, nilainya adalah 400. 400 bagi 10 adalah 40. Oke, itu untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6, yaitu adalah menyederhanakan bentuk aljabar dari 5x plus 7 dikurangi 3 dalam kurung 3x min 2. Nah untuk yang bentuk aljabar ini kita tinggal mengeluarkan dalam kurungnya dulu, kita menghilangkan dalam kurungnya 5x plus 7. Nah untuk yang belakang itu kita menyesuaikan opsi di depannya, disitu min 3 kali 2x adalah min 6x, kemudian min 3 kali min 5 adalah plus 15. Sehingga kalau kita selesaikan 5x dikurangi 6x adalah kita bisa susun ulang ya. Jadi disitu ada 5x min 6x plus 7 plus 15. Nah kita selesaikan 5x dikurangi 6x nilainya adalah min 1x atau min x, 7 ditambah 15 adalah 22. Selanjutnya soal nomor 7. Nah, Andi membeli sepeda motor bekas dengan harga 5 juta. Setelah sekian bulan, sepeda itu dijual dengan harga 4.600.000. Nah, kalau kita lihat harga belinya 5 juta, harga jualnya 4.600.000. Artinya harga belinya nilainya lebih banyak daripada harga jual. Maka dia termasuk untung atau rugi? Ya, benar. Jadi karena harga belinya lebih mahal dari harga jual, maka dia mengalami rugi. Nah, bagaimana menuliskan rumus ruginya? Jadi menuliskan ruginya itu sama dengan harga jual dikurangi dengan biaya atau harga beli. Oh, maaf, kebalik, harga beli dikurangi harga jual karena kan harga belinya yang lebih banyak. Sehingga ini sama dengan harga belinya 5 juta dikurangi 4.500.000. Sehingga berapa hasilnya? 400.000. Nah, itu untuk ruginya. Sekarang kita mencari persentase dari ruginya. Nah, persentase rugi itu rumusnya adalah
ruginya berapa dibagi dengan harga beli. Oke, sehingga ruginya tadi dapatnya 400.000 per 5 juta. Kita kalikan dengan 100%. Itu adalah rumus untuk mencari persentase. Oke, kalau sudah ini kita bisa sederhanakan, yaitu nolnya kita hilangkan 5 semua atau dibagi 100.000. Nah, berarti menyisakan 400 dibagi 50%. Sehingga 400 dibagi 5 nilainya adalah 8. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Jadi di situ ada barisan 81, 2, 27, 6, 9, 18 AB yang disuruh menentukan nilai A dan B. Ini kemarin yang membuat agak lumayan ya. Jadi di situ ada barisan 8, 1, 2, 27. Nah, ini kita cari polanya, kira-kira dia menggunakan pola yang seperti apa. Nah, clue-nya adalah karena di sini itu kalau kita lihat naik turunnya yang tidak seimbang, maka coba kita pakai pola yang lompat-lompat. Jadi ke 81 di 27 itu adalah bagi 3, berikutnya bagi 3 lagi, berikutnya bagi 3 lagi. Sehingga A-nya adalah 9 bagi 3, nilainya adalah 3. Nah, sekarang kita mencari B. Nah, mungkin dengan bisa kasus yang sama. Misalnya 2 ke 6 adalah kali 3, 6 ke 18 kali 3. Berarti berikutnya 18-nya harus dikali 3. 18 kali 3 nilainya adalah 54. Oke. Berikutnya nomor 9, hasil dari 4/5 kali 81 per 4/3 kali 48. Nah, caranya adalah kita pisah dulu 4/3 per 4/5 per 4/3. Kemudian 8 dikali 81 per 48. Sehingga kalau pembagian dia perpangkatan basisnya sama, maka pangkatnya bisa dikurangi. Nah, sehingga 4 dikurangi 5 min 3, 4 pangkat 5 min 3, lalu 81 sama 48-nya masing-masing bisa kita bagi dengan kita bagi dengan berapa? 3 ya. Nah, kita bagi 3 yaitu adalah 27. Kita bagi 3, 48 bagi 3 adalah 16. Nah, sehingga itu yang bawah tuh kita kurangkan pangkatnya jadinya 4/2 kali 27 per 16. Nah, seperti kita tahu 4/2 artinya adalah 4 dikali 4, yaitu nilainya adalah 8. Oke, coba kita rasionalkan. Rasionalkannya adalah sama prosesnya. Jadi nanti kalian tinggal memakai mana sekiranya cara yang paling mudah dipahami. Nah, sekawan itu adalah sama persis angkanya tapi beda tanda. Kalau disatuin berarti tandanya harusnya dikalikan dengan plus. Nah, sehingga untuk mengalikannya 12 dalam kurung 4 plus akar 10 per 4 kali 4 adalah 16. Sedangkan dikurangi akar 10 dikali akar 10 adalah 10. 16 min 10.
Oke, nah ini 12/24 plus akar 10 itu memang sudah tidak bisa disederhanakan, sedangkan 16 kurangi 10 adalah 6. Sehingga 12 dibagi 6 nilainya akan sama dengan 2. Nah, menyisakan 4 ditambah akar 10.